Hai, sampai juga kita di pendekatan yang terakhir dari merek, yaitu cultural approach. Kita sudah bahas nih banyak, mulai dari economic identity, consumer relational, community, personality. Sekarang kita sampai ke cultural, bagian terakhir, di mana di sini melihat brand berdasarkan pengaruh dari budaya. Jadi bisa jadi budaya mempengaruhi merek, bisa jadi merek mempengaruhi budaya yang terjadi di masyarakat. Ingat, budaya, ketika kita bilang budaya bukan sesuatu yang sifatnya nenek moyang gitu ya, muluk-muluk atau ancient atau sudah tradisional banget. Bukan, tapi bisa jadi budaya ini sifatnya habit yang biasa dilakukan manusia, tapi kemudian berubah dengan adanya kemunculan sebuah merek. Ada 3 teori utama yang digunakan dalam cultural approach. Yang pertama, cultural branding, no logo movement, dan citizen artist brand prospect. Nah, yang ingin kita tanyakan terlebih dahulu sebenarnya, what can culture do to brand value creation? Apa yang bisa diubah oleh sebuah budaya terhadap pembentukan brand? Dan di sisi lain, how does branding affect the culture? Bagaimana sebuah merek bisa mempengaruhi perubahan budaya. Jadi dua-duanya ini bisa saling, bisa satu mempengaruhi yang lain, bisa yang lain mempengaruhi yang satunya gitu ya. Jadi ada hubungan yang saling timbal balik nih di sini. Nah, ketika ingin membangun budaya, maka apabila kita melihat konteks perusahaan di sini, banyak yang harus dilakukan oleh sebuah merek. Misalnya dalam hal ini manajer. Yang dilakukan oleh seorang manajer harus menjadi pengamat yang baik untuk memperhatikan aspek-aspek yang ada di masyarakat, baik sosial, cultural, budaya, maupun yang ada di luar brand itu sendiri. Karena akhirnya ini akan mempengaruhi nilai-nilai dari merek. Nah, sejauh mana sebuah merek itu mampu berperan dalam mengubah culture yang mainstream? Nanti dulu kita lihat dulu kasusnya, karena satu kasus dengan kasus yang lain akan berbeda. Hanya saja dalam cultural consumption, kita akan berbicara tentang gagasan budaya dan konsumsi yang ada di dalam sebuah sistem, sehingga barang tidak hanya menjadi fungsi utilitarian atau fungsi yang biasa digunakan manfaatnya oleh manusia, tapi bisa membawa dan mengkomunikasikan makna budaya tertentu gitu ya. Apakah sejauh itu sih efeknya sebuah merek terhadap budaya? Yes, iya banget gitu ya. Nah, dalam menekankan kebudayaan untuk mengatasi masalah akan isu dan kontradiksi budaya tertentu, maka merek juga bisa menciptakan mitos yang kuat gitu, sehingga merek pun akhirnya bisa menjadi sebuah icon. Kalau kita lihat di sini bagaimana sih prosesnya merek kok bisa menjadi sebuah icon? Kita bisa lihat levelnya mulai dari identitas merek, value gitu, nilai-nilai, culture icon sampai iconic brands gitu ya. Identity value, tentunya semua merek akan memiliki identitas gitu ya. Kalau tidak punya identitas yang jelas, itu patut dipertanyakan nih gitu. Karena ketika identitasmu belum jelas, maka orang lain atau konsumen akan lebih sulit mengenali merek itu sendiri. Nah, ketika identitas itu sudah jelas, kita akan bertanya-tanya kemudian, identitas value itu sudah jelas, maka kita akan mencari tahu sebenarnya identitas dari merek itu sendiri dengan value yang sudah jelas itu tadi, identitas yang ingin dia tampilkan seperti apa. Itu di satu level. Sementara di sisi yang lain ada cultural icon. Jadi merek-merek yang muncul karena dia ingin menonjolkan sebuah kebudayaan tertentu atau nilai tertentu yang beda di masyarakat. Ketika kita bicara tentang culture icon, kita bisa bicara tentang person di sini, gitu ya. Ingat, karena budaya icon tidak hanya melulu muncul dari produk, tidak hanya melulu dari service, tapi juga bisa dari person. Cultural icon di tiap masa itu berbeda-beda gitu ya, selalu berganti tergantung dengan masanya itu sendiri. Kalau dicontohkan di sini ada mulai dari John Wayne, JFK, Oprah, Steve Jobs, Bruce Springsteen gitu. Kalau di Indonesia mungkin Jokowi gitu ya, ada Nadiem Makarim gitu. Jadi cultural icons yang membuat sebuah perubahan gitu ya. Tapi ketika mereka masuk ke dalam merek, terjun ke dalam merek, maka merek ini bisa menjadi sesuatu yang kita sebut sebagai iconic brands gitu. Jadi personnya atau budaya yang dibawa oleh person ini kemudian melebur dalam sebuah merek.
Yang paling mudah dicontohkan adalah Apple gitu ya. Tidak hanya dia menjadi merek biasa, tapi dia memiliki budaya yang ingin dia tonjolkan, efisiensi misalnya, modernity, simplicity, dan luxury. Itu merupakan sesuatu yang ingin dimunculkan oleh Apple. Ingat Steve Jobs bajunya sama aja, gitu. Dia cuma punya 7 baju dengan warna yang sama, celana juga dengan warna yang sama. Jadi seolah-olah nggak pernah ganti, tapi sebenarnya beda gitu ya. Karena dia punya konsep simplicity, gitu, sederhana. Misalnya, lalu juga ada Nike, Harley, VW, Coke, dan Bud misalnya. Kalau di Indonesia seperti apa gitu? Kita bisa lihat ada sosok icon yang namanya Nadiem Makarim gitu ya, sosok yang kemudian menjadi pemimpin atau CEO Gojek, sekarang menjadi menteri misalnya, dan dia memiliki sebuah iconic brand yang namanya Gojek gitu. Gojek ini seperti apa nih nanti? Perubahan budaya yang bisa muncul di masyarakat setelah Gojek ini muncul gitu ya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Perbedaannya apa sih brand biasa dengan iconic brands? Ingat, iconic brands ingin menonjolkan adanya kontradiksi di dalam sebuah budaya. Dia ingin menjadi sebuah aktivis atau perubah dalam budaya yang sudah berjalan seperti apa adanya, dia ingin merubahnya dan menciptakan budaya original yang jauh lebih ekspresif dan menunjukkan suara atau kegelisahan, ingin menyelesaikan kegelisahan yang ada di dalam masyarakat gitu. Nah, hanya saja kemudian ada contoh lain yang kita sebut sebagai the no logo movement. Di sini ada analisis kritis terhadap branding yang dikaitkan dengan masalah lingkungan, hak asasi, dan degradasi budaya. Apakah brand menjual nilai yang berguna atau sebenarnya hanyalah citra aja atau janji manis belaka? Maka menurut Last, budaya bukan lagi berasal dari masyarakat, melainkan dibentuk dari korporasi yang besar atau multinasional. Ya, iya sih sebenarnya ya. Zaman dulu mana ada sih budaya ketika misalnya sedang ingin merayakan sesuatu lalu buka champagne misalnya, atau kalau ngumpul-ngumpul bareng keluarga minumnya Coca-Cola gitu, atau kalau lagi lebaran beli baju gitu. Itu kan bukan budaya yang diturunkan dari nenek moyang, tapi justru muncul setelah adanya merek gitu. Setelah ada merek tertentu kemudian muncullah budaya itu gitu. Iya kan? Iya atau enggak gitu. Atau kalau lagi kenaikan kelas anak-anak sekolah kemudian buru-buru berbondong-bondong untuk beli sepatu baru, tas baru misalnya, itu budaya yang dimunculkan dari korporasi yang besar. Nah, tapi di sini kita tidak mau mengkritik terkait dengan merek nih teman-teman. Kita akan mempelajari konsep atau perubahan-perubahan ini apa sih hubungannya dengan budaya sebenarnya. Karena ya sih it's true bahwa sebuah merek bisa mempengaruhi budaya yang ada di dalam masyarakat. Ada yang namanya brand icons, di mana dia menjadi branding postmodern yang selalu menyesuaikan dengan perubahan yang ada di konsumen, termasuk kemudian style branding. Style branding itu promosi yang tersamarkan, jadi nggak kelihatan nih kalau promosi. Jadi kayak misalnya saya misalnya lagi di kelas, tiba-tiba saya misalnya pegang sebuah merek ini kan promosi yang tidak disadari gitu oleh orang lain gitu. Atau kemudian saya cerita, oh kemarin saya pakai merek ini, kemudian rasanya begini nih gitu misalnya. Nah ini style branding nih semakin kesini semakin banyak digunakan untuk brand icons. Nah di sisi lain citizen artist brand ini juga memiliki yang namanya anti brand. Orang-orang yang menolak adanya merek, dia menolak adanya kemunculan produk-produk yang mengganggu budaya gitu. Dia inginnya fokus pada materi budaya yang asli dan relevan, dan menggunakan budaya yang tradisional, jujur, dan terbuka. Nggak ada tuh profit, nggak ada tuh multinational company gitu misalnya. Nah, untuk mempelajari pendekatan budaya ini ada berbagai banyak cara. Paling sering digunakan dengan pendekatan semiotik, dengan mendeskonstruksi makna dan menghubungkan intertekstualitas atas hal-hal yang ada di masa lalu. Tapi selain semiotika, ada juga yang menggunakan etnografi, fenomenologi, dan studi kasus. Nah, selanjutnya untuk cultural branding ini sendiri, Douglas Holt menjelaskan ada cara kerja dari simbolisme merek, di mana model akan menganggap merek sebagai sekumpulan asosiasi yang berharga bagi pemikiran,
masing-masing individu, sehingga konsumen atau sebuah merek akan memunculkan tindakan-tindakan yang sifatnya sistematis untuk memperkuat asosiasi-asosiasi tersebut. Ketika merek sudah berhasil membentuk sebuah budaya, atau budaya sudah berhasil membentuk merek nih, biasanya akan muncul asosiasi-asosiasi yang diinginkan. Nah, seperti yang tadi saya sudah sempat sebutkan, kita akan membahas terkait dengan Gojek. Ya, teman-teman pasti tahu bahwa Gojek ini sudah muncul di tahun 2009 hanya dengan 20 sepeda motor aja nih, 20 driver aja nih yang ada pada waktu itu. Awalnya muncul dari kegelisahan Nadiem Makarim yang tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta, dan kesusahan gitu ya untuk mencari transportasi kalau ke kantornya. Kalau naik taksi misalnya ribet, macet gitu ya, naik Transjakarta nggak convenience juga. Naik Gojek susah nyarinya gitu ya, misalnya dia tinggalnya di dalam gitu, Gojeknya di depan sana kan susah. Ojek ya, bukan Gojek, sekarang semuanya jadinya nyebutnya Gojek karena semua ojek itu adalah Gojek gitu ya. Nah, daripada susah seperti itu, kenapa sih saya nggak buat sebuah platform yang memudahkan saya untuk memanggil Gojek, dan Gojek juga mudah mencari pelanggan, nggak harus nongkrong gitu ya di satu titik, tapi pelanggannya ada di tempat yang lain. Nah, sekarang di tahun 2018 sampai tahun 2018 mereka sudah punya 1 juta drivers Gojek dan memiliki 18 jenis service yang disiapkan di aplikasi Gojek itu. Jadi kalau dulu hanya fokus di drivers dan cars, di Grab Ride dan Grab Cars gitu ya. Kalau sekarang fokusnya udah macam-macam gitu ya, mulai dari GoFood, GoMed, GoShop, GoClean misalnya, dan lain-lain gitu. Walaupun ada beberapa yang sudah udah nggak dipakai lagi gitu ya. Nah, jadi kemudian adanya Gojek ini mengubah loh gitu kebiasaan kita atau budaya yang ada di Indonesia, yang sebelumnya serba konvensional, sekarang semuanya serba online. Oke, saya mau tanya, siapa yang masih nyari ojek ke pinggir jalan? Gak ada gitu ya. Orang pasti akan langsung, saya mau pergi nih, langsung nyari, manggil Gojek, dan akan datang 5 menit kemudian misalnya gitu ya. Nah, walaupun sempat ada nih marak protes-protes yang dilayangkan oleh tukang-tukang ojek konvensional, tapi toh akhirnya mereka juga ya udahlah, aku gabung aja lah gitu. Orang sebenarnya lebih memudahkan juga kok untuk mereka gitu ya. Jadi di awal-awal sempat banyak protes, sekarang sudah nggak ada karena mungkin mereka sudah sadar untuk kemudian join di Gojek, atau di sisi lain Gojek juga terus melakukan pendekatan ke tukang ojek konvensional itu, sehingga kemudian mereka merasa bahwa ini lebih bermanfaat nih kalau aku join dibandingkan aku jalan sendiri gitu ya. Nah, contoh di sini yang lebih spesifik lagi adalah GoFood. Siapa sekarang yang kalau misalnya mager pengen makan masih pergi beli makan di luar? Cenderung orang akan pesan kayak GoFood. Saya sendiri kayak yang daripada buang-buang waktu, saya harus pergi keluar, ngeluarin motor, harus bayar parkir, harus nunggu, mending saya nunggu di rumah gitu, nambah ekstra let's say 5.000 atau 8.000, tapi saya nyaman nih di rumah, nanti Pak GoFood datang gitu membawakan makanan yang saya inginkan. Jauh lebih mudah gitu untuk generasi mager. Ini udah cocok banget nih, ada GoFood, tinggal tiduran, pesan udah datang gitu ya 15 menit kemudian misalnya gitu. Nah, Gojek akhirnya menjadi icons gitu ya, untuk menjadi orang-orang yang apa ya, untuk konsumen-konsumen yang suka santai, suka mager, pengen cepet, efisien gitu, nggak pengen tua di jalan gitu ya. Jadi ini adalah ide-ide atau message yang selalu ingin dia tonjolkan di dalam promosinya gitu. Nah, termasuk tadi budaya untuk kemudian pesan makanan hanya lewat apps, atau pergi kemana saja hanya lewat apps gitu. Atau kalau lagi harus beres-beres, GoClean aja, nanti sudah ada yang datang misalnya. Jadi budaya, saya nggak bilang ini budayanya mendorong kita untuk semakin mager gitu ya, tapi budayanya di satu sisi positif, membuat segala hal lebih efisien. Saya tetap bisa kerja, saya tetap bisa menyiapkan masakan di meja makan hanya dengan sekali order di GoFood. Gitu teman-teman, ya, contoh untuk cultural approach kali ini semoga jelas untuk kalian pahami, dan kita akan ketemu lagi di materi-materi yang lain. Sampai jumpa.